Dari gaji pokok yang awalnya 22 mang ini tadi, 30 juta ini tadi, dipotong-potong pajak sebesar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Dewi Rizna. Yuk subscribe dan like. Jangan lupa share channel YouTube aku, Dewi Rizna. Terima kasih. Jadi sebelumnya saya mau minta maaf kepada teman-teman karena baru sempat upload video lagi, bahkan hampir 2 mingguan kali ya saya nggak upload video. Ya maklum lah, perantau apa-apa dikerjain sendiri. Jadi akhir-akhir ini tuh emang baru sibuk dan emang shift kerjanya tuh baru nggak bersahabat banget, jadi belum sempat upload video. Dan ini baru sempat upload lagi. Maaf banget. Jadi dari video-video yang sebelumnya itu ada banyak feedback dari teman-teman, itu masuk ke Instagram saya, ke DM, itu tuh pada nanyain, Kak, di sana tuh emang gajinya berapa sih gitu. Dari pertanyaan-pertanyaan yang ada itu, kalau disaring tuh paling banyak itu tuh emang tentang gaji. Jadi di sini saya akan menjelaskan gaji yang saya peroleh dari tempat kerja saya, dari panti jompo tempat kerja saya. Ini video dibuat bukan untuk sombong, bukan untuk ria, bukan untuk pamer atau semacamnya. Ini semata hanya untuk bahan sharing saja. Jadi tolong jangan ada kesalahpahaman di antara kita ya. Mungkin ini bisa dijadikan informasi untuk teman-teman yang emang pengen banget ke Jepang, atau adik-adik tingkat aku yang lagi berproses ke Jepang ya. Soalnya emang dulu saya juga pernah ngalamin sebelum ke perantauan, apalagi ke luar negeri lagi ya merantaunya, itu tuh banyak banget hal yang harus dipertimbangkan, banyak banget hal yang bikin dilema, yang bikin galau, terutama hal-hal yang pengen diketahui gitu tuh emang banyak banget gitu. Itu salah satunya tentang gaji gitu kan ya. Jadi di sini saya akan sharing ke teman-teman tentang gaji yang saya terima dari tempat kerja saya. Di sini saya udah pegang slip gaji. Jadi ini nggak ada bohong-bohongan, nggak ada sensor-sensoran. Ini benar-benar belak-belakan bakal saya tunjukin slip gajinya. Ini semua nanti akan aku jelasin. Jangan di skip-skip, karena kalau di skip-skip bakal ada gagal paham di antara kita. Soalnya ini banyak banget potongan pajaknya. Ikutin terus ya, jangan di skip dulu pokoknya. Nah ini slip gaji aku ya. Jadi di sini saya akan perjelas perincian perolehan gajinya. Sekali lagi, ini bukan untuk sombong, bukan untuk pamer, bukan ria atau semacamnya. Ini hanya untuk bahan sharing kepada teman-teman yang ingin bekerja ke Jepang. Semoga ini bisa menjadi bahan informasi dan menjadi motivasi teman-teman, atau bahan pertimbangan untuk teman-teman. Jadi di sini tuh ini ada kintai, itu tuh kayak jumlah kehadiran kayak gitu. Kelihatan nggak sih, blur ya? Ini pakai kanji semua, ya iyalah soalnya kita kerjanya di Jepang kan ya. Jadi ini ada shuking nisu, itu tuh kayak jumlah kita kerja, jumlah kehadiran kita kerja dalam sebulan. Itu aku kerja selama 21 kali. Liburnya tuh kira-kira 9 hari dalam 1 bulan. Dan ini ada shuking jikang. Ini tuh jumlah jam kerja selama 1 bulan. Ini jumlah jam kerjanya selama 168 jam dalam 1 bulan. Dan ini ada yang sebelah sini nih, nggak kelihatan ya. Nih, yang sebelah sini ini ada Zangyojikang, itu tuh jumlah jam lembur. Jadi saya lemburnya 7,5 jam. Itu biasanya saya lembur di shift pagi. Shift pagi itu biasanya kan dari jam 7 sampai jam 4 sore. Tapi kadang-kadang tuh saya lembur dari jam 4 sampai jam 5 sore. Jadi saya lembur 1 jam. Ini saya lemburnya 7,5 jam. Mungkin saya ada lembur setengah jam juga ini. Gitu. Terus yang di sebelah sini Kihongkyu. Kihongkyu itu gaji pokok.
gaji pokoknya sebesar 17 mang 3.500 yen. Itu tuh kalau dirupiahin bisa jadi 23.900.000-an. Ini dikalikan dengan kurs sekarang ya, kurs hari ini. Kurs hari ini itu 138. Biasanya kursnya itu kan naik turun. Kalau yang stabil itu biasanya 125, tapi saya pakai kurs yang hari ini. Kurs itu tinggi di musim panas dan rendah di musim dingin, biasanya kayak gitu. Jadi saya ulangin lagi ya, yang ini tadi Ki Hong Kyu itu gaji pokok kotor ya. Ini belum gaji bersih. Ini tunjangan Shikaku TAT. Karena saya sudah lulus N2, itu saya diberi tunjangan sebesar 3.000 yen. 3.000 kalau dikali 138 itu tuh kalau dirupiahin sekitar 400 ribuan. Terus karena saya udah shift malam, ini ada Yaking TAT, tunjangan shift malam. Di panti saya itu kalau sekali shift malam digaji 7.000. Jadi di bulan ini tuh saya shift malam selama 5 kali. Jadi saya mendapat tunjangan 3 mang 5.000 yen. Itu kalau dirupiahin sebesar 4.800.000-an. Terus di sini ada Zanggyo TAT. Ini tunjangan apa tadi? Lembur. Jadi kan tadi tuh saya ini lembur selama 7 jam setengah. Nah, itu tunjangannya sebesar 9.621 yen. Gitu. Jadi gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan ini itu ketemulah 22 mang 1.121 yen. Itu kalau dirupiahin sebesar 30.500.000-an. Ini masih kotor ya, gaji kotor. Jangan senang dulu karena masih banyak pajak-pajak yang harus kita bayarkan. Jadi untuk pajaknya yang pertama tuh ada ini Kenko Hokeng. Apa itu Kenko Hokeng? Kenko Hokeng itu asuransi kesehatan. Jadi dipotong 9.661 yen. Itu sebesar 1.300.000-an kalau dirupiahin ya. Terus yang di sebelah sini tuh ada Kosei Nenking. Kosei Nenking itu asuransi kesejahteraan pensiun. Jadi untuk Nenking ini nanti bisa dicairkan kalau kita udah selesai kontrak. Untuk pajak Nenkingnya, pajak pensiunnya itu lumayan besar ya, 1 mang 7.385.000 yen. Itu sebesar kalau dirupiahin 2.300.000 sekian gitu. Selanjutnya Koyo Hokeng. Koyo Hokeng itu asuransi ketenaga kerjaan. Itu cuma dikit, 663 yen doang. Itu kalau dirupiahin 91.000. Terus dengan pajak-pajak asuransi ini tadi, pokoknya kalau dihitung-hitung nanti tuh ada Shakai Hokeng Goke. Itu premi asuransi sosial. Ini tuh dihitung dari yang pajak-pajak yang lainnya ini. Itu sebesar 2 mang 7.709.000 yen. Itu kalau dirupiahin sebesar 3.800.000 sekian gitu. Jadi dari gaji pokok gaji kotor yang saya terima ini 22 mang itu tadi, sekitaran 30 juta itu tadi, dikurangin dengan pajak-pajak tadi sebesar dikurangin ini, itu tuh kita tinggal nerima 19 mang. Oh ya, kita masih ada potongan dari yang ini pajak penghasilan. Ini kita harus bayar pajak penghasilan sebesar 4.550. Itu berapa sih kalau dikaliin? Ini nanti dikali 138 ya. Terus Yaching itu bayar bayar tempat tinggal kita itu sebesar 1 mang. Jadi di sini tuh beda-beda setiap panti itu. Ada yang perusahaan ngasih gratis itu ada. Terus
separuh dibayar oleh perusahaan itu juga ada, terus semua tanggungan kita gitu juga ada. Jadi nanti kalau untuk teman-teman, saran saya nanti juga dilihat untuk pembayaran Apato ini gimana gitu. Jadi kalau misal dikasih fasilitas Apato tapi dalamnya belum ada apa-apa dan pembayarannya kita semua yang tanggung, itu wajib dipikirin lagi ya. Terus ini Susinghi, itu tuh kayak biaya komunikasi. Kayaknya ini tuh pulsa kalau menurut aku sih. Soalnya kalau di tempat aku dikasih HP dari panti juga, dan itu pulsanya kayaknya seberapa besar kita make itu kayaknya dipotong dari sini. Ini kayak biaya komunikasi gitu. Dan potongan-potongan pajak ini tadi, semua ini tadi itu tuh sebesar 4.399 yen. Dari gaji pokok yang awalnya 22 mang ini tadi, 30 juta ini tadi, dipotong-potong pajak sebesar 4 mang 3.000 ini, pembayaran yang kita terima itu hanya 17 mang 7.122 yen. Itu kalau dirupiahin sebesar 24.400.000 sekian gitu. Sombong amat. Jadi gimana setelah dengar penjelasan tadi? Pusing? Nggak paham? Atau ya sudahlah? Ya itu tadi penjelasan dari selembar kertas yang sangat berharga ini ya teman-teman. Ini tadi gaji sebelum lulus Kokasikeng ya, ujian negara ya, pokoknya kayak ujian kompetensi kayak gitulah. Karena saya belum ujian itu, jadi ini tadi yang saya peroleh. Biasanya kalau belum lulus ujian negara itu tuh hampir sama, gajinya segitu aja. Tapi kalau udah lulus ujian negara katanya sih lebih gede gitu katanya. Cuman kan karena saya belum, jadi nggak bisa ngomong, takut nanti salah kan ya. Jadi nanti coba lihat video-video kakak-kakak tingkat yang udah lulus ujian aja, untuk kalau misalnya yang penasaran berapa gaji yang udah lulus gitu. Menurut teman-teman gimana nih? Menurutnya banyak, tapi ya pajaknya yang dipotong juga banyak gitu kan ya. Yang awalnya dari gaji kotor tadi berapa sih? 22 mang, sekitaran 30 juta ya. Itu tadi kena potongan sebesar 4 mang 3.000, sebesar 6 jutaan. Terus gaji bersih yang kita terima sebesar aku aja kali yang saya terima sebesar 17 mang. Itu sebesar 24 juta rupiah gitu. Jangan senang. Itu tadi potongan-potongan yang pajak-pajak itu aja udah 6 mang ya. Udah 4 mang ya, 6 jutaan. Ditambah kita kalau jajan, terus belanja, terus jalan-jalan, terus pengen ini pengen itu atau apalah itu masih harus minus berapa lagi gitu kan. Jadi sebenarnya seberapa banyak uang yang kita kirim ke Indonesia itu tuh tergantung sama pengaturan uang kita gitu. Kalau di sini tuh ya boros ya gitu, mungkin nggak bisa terlalu banyak gitu ya ngirim ke Indonesianya gitu. Jadi itu pinter-pinternya kita untuk mengatur uang aja. Soalnya emang biaya hidup di Jepang itu mahal, kebutuhan-kebutuhan di Jepang itu juga mahal, biaya transportasi juga mahal. Mengingat kita di sini itu nggak punya mobil, nggak punya motor, kita harus pakai transportasi umum terus gitu kan ya. Ya seperti itulah. Ada sensor-sensoran sama sekali, pokoknya ini no sensor ya teman-teman. Sekali lagi, jadi untuk teman-teman yang udah milih nih, yang udah berproses untuk ke Jepang, yang udah milih panti tapi belum bisa datang ke Jepang ya, mungkin karena corona ini masih pending, masih di Indonesia, mungkin ekspektasi gajinya segitu gitu. Tapi nanti kalau udah ke Jepang, udah kerja, kok kerjanya berat, kok gajinya nggak sesuai dengan kerjaan kayak gitu. Semoga jangan kecewa, karena ya gimana ya, orang kita sendiri yang udah memilih panti itu kan, jadi kita harus konsekuen gitu dengan pilihan kita sendiri gitu. Pokoknya jangan kecewa, semangat terus. Karena saya pernah baca sebuah kata-kata mutiara,
penjara. Katanya tuh kalau bekerja jangan semata karena uang gitu. Kalau bekerja semata karena uang, itu tuh uang itu akan cepat habis dan kita nggak akan bahagia gitu katanya. Soalnya kalau misal kita kerja semata karena uang, kalau misal kita harapannya dapat segitu, tapi ternyata kok yang didapat tuh lebih kecil gitu kan, kita jadi semangatnya kendor, jadi males-malesan, mungkin kayak gitu ya, jadinya nggak bagus gitu. Tapi kalau kita bukan semata karena uang, itu tuh kita bisa kerja dengan tulus, kita bisa semangat, kita bisa ambil ilmu-ilmunya dari pekerjaan itu gitu kan ya. Jadi untuk teman-teman yang masih menunggu pemberangkatan, tetap sabar aja, semoga pandemi ini segera berakhir, semoga bisa cepet-cepet terbang ke Jepang, bisa gabung bersama kita-kita. Terus untuk teman-teman yang baru ingin berpikir, yang sedang berpikir ingin ke Jepang dan belum memutuskan untuk ke Jepang, semoga ini tadi bisa jadi bahan informasi, semoga menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman, jadi tolak ukur gitu kan ya. Semangat untuk kita semua, semangat. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.